Tuan Besar, tamu yang Anda undang telah tiba. Tampak seorang lelaki muda dengan gaya rambut acak-acakan berwajah bengis berbisik ke telinga seorang lelaki tua yang sedang asik menghujani seorang gadis di pangkuannya dengan ciuman. Hanya itu jawaban lelaki tua itu. Manis. Kau pergilah bermain-main. Aku ada urusan. Kata lelaki tua itu menyuruh wanita yang berada di pangkuannya untuk bangkit lalu enak saja dia menampar pantat gadis itu sebelum gadis itu berlalu. Awe. Teriak gadis itu genit sambil diiringi gelak tawa yang menyaksikan adegan itu. Bawa orang itu menghadap, perintah lelaki tua berumur sekitar 70 tahun tersebut. Salam untuk Anda Tuan Harold Miller, kata Fardi dan Jimmy sambil membungkuk. Kaukah yang bernama Fardi Putra Ramendra? Tanya lelaki yang dipanggil Tuan Harold Miller itu. Benar Tuan. Saya adalah putra dari mendiang Ramendra. Jawab Fardi. Apa? Tadi kau menyebutkan kata mendiang. Apakah? Benar Tuan. Ayahku sudah meninggal dunia akibat kalah bersaing di Megatown dengan seorang pemuda generasi ketiga penerus keluarga William. Kata Fardi dengan mata berkaca-kaca. Bagaimana cara kalian mengumpulkan informasi? Mengapa kalian tidak tahu bahwa sahabatku itu sudah meninggal? Bentak Tuan Harold Miller dengan wajah garang sambil memandangi beberapa orang yang langsung tunduk ketakutan. Maafkan kami Tuan Besar. Kami hanya fokus dengan Tuan Fardi ini di Megatown dan melaporkan kekalahannya kepada Anda. Bukankah begitu pesan Anda kepada kami? Kata salah seorang dari beberapa orang yang tertunduk itu. Sialan kalian semuanya. Mendekat karena aku akan memberikan anugerah berupa hukuman kepada kalian. Bentar lelaki tua itu. Ampuni kami Tuan. Kata mereka sambil mendekat. Sialan kalian semua. Tidak becus menjalankan tugas. Plak. 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 Terdengar suara tamparan 3 kali berturut-turut membuat lelaki tadi terhuyung-huyung. Masih tidak berterima kasih kepada Tuan Besar. Bentak Tiger. Terima kasih karena sudah memberikan tamparan kepada kami Tuan Besar. Kata mereka serentak. Pergi kalian. Kata Tuan Harold Miller seperti menghalau lalat saja. Silahkan mendekat kemari Fardi. Aku mengetahui semua kesulitan MU. Terima kasih Tuan Harold. Kata Fardi sambil tertunduk malu-malu. Jangan panggil aku Tuan. Kau boleh memanggilku dengan panggilan Paman. Bagaimanapun, aku dan mendiang ayah MU adalah sahabat dekat. Salahku karena tidak bisa membantunya. Ini karena aku terlalu sibuk dengan bisnisku. Kata Tuan Harold. Baik Paman. Kata Fardi tergagap. Katakan kepadaku mengapa kau bisa kalah melawan generasi ketiga dari keluarga William itu? Tanya Tuan Harold. Itulah kesalahanku Paman. Aku terlalu memandang enteng kekuatan lawanku. Ternyata kekuatan generasi ketiga keluarga William itu sangat kuat. Dia bahkan dibantu oleh anggota gangster dan mafia di Metro City. Hal inilah yang menyebabkan aku kalah telak dengannya. Kata Fardi beralasan. Lalu, apakah kau berencana ingin membalas kekalahan MU itu? Tanya Tuan Harold. Sumpah demi mendiang ayahku bahwa aku sangat ingin membalas kekalahanku dan juga hutang nyawa atas kematian ayahku. Jawab Fardi dengan berapi-api. Kini dalam hatinya timbul harapan baru. Dan harapan itu kini datang dari orang yang sedang duduk dengan kaki berada di atas meja di hadapannya itu. Bagus. Aku memang memiliki hutang piutang dengan 4 kekuatan terbesar di Metro City. Dulu aku dan ayah MU juga berhasil dikalahkan oleh mereka berempat. Aku sengaja melarikan diri ke Cina dan berhasil membangun kekuatan. Saat ini bisnisku adalah yang terbesar di Shanghai. Kau lihat apa ini? Tanya Tuan Harold sambil menunjukkan butiran seperti garam namun sangat bening laksana pecahan kristal. Fardi bukannya tidak tahu barang yang berada di tangan lelaki tua itu. Itu adalah barang mainan baginya sejak terjun ke dunia mafia di Hong Kong. Namun untuk merendah, dia hanya tunduk sambil melirik sesekali. Hahaha. Ini adalah garam surga. Kita langsung saja ke inti. Aku bisa membantumu untuk mengangkat kembali perusahaan MU yang telah terkubur di Hong Kong dan perusahaan milik mendiang ayah MU di Megatown. Tapi dengan satu syarat. Kata Tuan Harold sambil melempar bungkusan yang dia sebut sebagai garam surga itu ke atas meja.
Mohon maaf jika saya lancang paman. Demi dendam yang terus membara ini, katakan apa syaratnya? Tanya Fardi ingin tahu. Hahaha. Bagus. Aku suka kepada lelaki yang tidak sabaran dan agresif seperti dirimu. Kemarilah mendekat, kata Tuan Arold. Mendengar perintah itu, Fardi pun semakin mendekat kepada Tuan Arold sembari menunggu dengan harap-harap cemas apa yang akan dikatakan oleh lelaki tua itu. Begini Fardi. Aku bisa membantu MU dari segi keuangan jika kau mau menjadi kurir pengiriman barang ke Brasil. Maksud Anda paman? Tanya Fardi yang tidak mengerti. Maksudku adalah, aku ingin agar kau menjadi kurir pengiriman barang ke Amerika Latin yaitu Brasil. Saat ini di Laut Cina, ada sebuah kapal kargo yang akan mengirim banyak barang ke sana termasuk para wanita yang akan dijadikan pekerja di sana. Aku tidak menginginkan uang. Aku hanya akan menukar barang itu dengan opium. Jika kau berhasil dalam misi MU, maka aku akan menawarkan bantuan dan mengangkat perusahaan MU menjadi anak perusahaan holding milikku. Bagaimana? Tanya lelaki tua itu dengan senyum yang sangat jelek. Maaf paman. Sebelumnya saya ingin bertanya. Bukankah paman memiliki banyak anak buah? Tapi mengapa Anda memilih saya? Tanya Fardi. Saat ini dia memang sangat mengharap bantuan dari sahabat mendiang ayahnya itu. Namun, untuk bertindak bodoh, tentu saja dia harus berpikir ribuan kali. Ini bukan pekerjaan mudah. Jika tertangkap, bukan balas dendam yang dapat dilaksanakan, tetapi dia akan berulat di dalam tahanan dan bukan mustahil dia akan dikenakan hukuman mati dengan duduk di kursi listrik. Mengapa? Kau takut? Hahaha. Kau jangan menganggap aku ingin menjerumuskan MU ke dalam masalah. Ya. Benar katamu bahwa aku memiliki ramai orang yang bisa melakukan pekerjaan ini. Namun wajah mereka sudah sangat sering terlihat. Aku menginginkan sesuatu yang baru. Wajah baru. Masalah keamanan jangan khawatir. Siapa yang tidak kenal dengan Arold? Kau hanya perlu mengikuti instruksi dariku. Dan semuanya akan baik-baik saja. Kata Tuan Arold meyakinkan. Tapi jika kau ragu, tidak apa-apa. Aku akan tetap dengan tujuanku yaitu melakukan pengiriman barang-barang pesanan ini. Dan kau? Selamanya kau tidak akan bisa membalas dendam atas kematian orang tua MU. Sekarang usia MU tidak bisa dikatakan muda. Harus sampai berapa puluh tahun kau bisa bangkit dari keterpurukan? Denganku, kau hanya butuh waktu sebulan pergi dan sebulan kembali. Maka, $1 miliar Amerika akan menjadi milik MU. Bagaimana? Tawaran dari paman ini memang sangat menggiurkan. Baiklah. Aku setuju. Aku yakin sebagai sahabat mendiang ayahku, paman tentu tidak akan mencelakaiku. Kata Fardi. Puih. Apa kau pikir hanya kau saja yang memiliki dendam kepada keluarga William? Aku, Arold Miller juga memiliki dendam lama kepada William King. Dan kau harus bisa membuat keluarga itu bangkrut. Mengerti? Mengerti paman. Sekarang kau beristirahat. Tidak ada yang boleh meninggalkan hotel ini sampai kalian semua berangkat ke laut lepas dengan speedboat. Di sana orang-orangku telah menunggu dengan persenjataan lengkap. Tiger. Antar Fardi ke kamarnya. Baik Tuan Besar. Jawab Tiger sambil membungkuk hormat. Silahkan lewat sini Tuan Fardi. Terima kasih. Kata Fardi lalu mengikuti pemuda bernama Tiger itu bersama dengan Jimmy. Hahaha. Ayo silahkan kembali menikmati pesta ini. Kata Tuan Arold kepada para tamunya. Tuan, apakah Anda yakin dengan orang yang bernama Fardi itu? Tanya salah seorang lelaki setengah baya. Sebenarnya aku jauh lebih yakin dari keyakinanku sendiri. Anak itu. Aku paham betul dengan sifatnya. Dia tidak jauh berbeda dengan mendiang ayahnya. Barang itu tidak penting bagiku. Karena tujuanku bukan uang. Tapi menguji kesetiaannya. Jika dia bisa melaksanakan ujian yang aku berikan ini, maka selamanya dia akan hidup enak. Tapi jika membelot, tubuhnya akan menjadi seperti sarang lebah diterjang peluru senjataku ini. Kata Tuan Arold Miller sambil mengangkat senjata laras pendek berwarna keemasan miliknya. Kami yakin dengan kemampuan Anda menilai watak seseorang. Kata mereka memuji. Hahaha.
Jika tidak seperti ini, sudah lama aku bangkrut dan terkubur. Perusahaanku hanyalah sebuah kedok untuk menutupi aktivitas ilegal yang aku lakukan di balik layar. Hahaha. Suara tawa semakin menggema di ruangan itu ketika yang lainnya juga ikut tertawa.